Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Kalo, sedangkan saudaranya bernama Chandrakirana. Berbeda dengan Dewi Kalo, Chandrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Ino Kartapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Oh, ini Raden Ino Iki calon istrimu Chandrakirana bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Ino. Aku main ke kamar wae. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri kepada Chandra Dewi. Anjir putri, mengapa sampean terpaksa? Kenapa? Kenapa harus Chandrakirana si untung? Wahai Dayang, kau ngerti ora caranya Chandrakirana? Wahai putri, aku mendengar di luar kerajaan orang dukun iso apa wae. Bagaimana jika putri pergi ke dukun untuk menyingkirkan Chandrakirana? Baiklah, aku akan mendukung itu. Rasa dengki Dewi Kalo terhadap Chandrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandrakirana. Ana hal apa sing gawe putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku duwe siji permintaan karo kowe. Nek kowe iso nyingkirake Chandrakirana, tak wehi mas. Wis apik lah, aku iso nulungi sampean. Chandrakirana, Mbak Yu, delo iki kembang sing awal dari cewek lanang lho. Apa iya? Hah? Siapa iki, Mbak? Kukutuk kok menjadi seekor keong mas. Kutukan ini bakal berakhir jika Chandrakirana ketemu kau tunangannya. Sebelum itu, kuinyahkan dulu kau akan menceritakan pada ayah bahwa kau telah menikah. Chandrakirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus menjauhi kerajaan Daha. Hah? Apa iki sing warnane emas? Apa pernah aku ndelok keong-keong iki? Ternyata jaring tersebut milik seorang nenek tua yang sedang mencari ikan. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa pengetahuan sang nenek, di pagi hari keong mas berubah wujud menjadi manusia kembali di siang hari. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja sudah terhampar berbagai masakan yang enak-enak. Hah? Sopo sih masak apa iki? Paginya sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Terdengar suara seseorang sedang memasak. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Sopo kowe Cahayu? Kula Putri Chandrakirana, Mbok, dari Sampok Kerajaan Daha. Apa sing terjadi padamu, Nduk? Chandrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandrakirana menghilang, segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku Chandrakirana menghilang. Cepat cari dia dan bawa ia kembali selamat. Tenanglah Raja, akan kucari Chandrakirana nanti ketemu. Pengawal! Segera temukan tunanganku, Chandrakirana.
Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada dukun. Apa nih dukun? Raden itu adalah punya Chandra Kirana. Sampai hubungan sesuatu. Nggih, Putri, aku bakal membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Dia akan berikan ini ke Raden Inu. Gelang ini bakal menyesatkan Raden Inu selama mencari Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan gelang itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang itu untuk hubungan ini supaya sampai bisa ketemu Chandra Kirana. Tersuruh Dewi Galuh. Raden, saya meninggalkan Putri Chandra Kirana. Baiklah, mari kita segera mencarinya. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon. Ia terlihat lemas. Apa sampai anak apa, Mbak? Sampai pucet banget. Aku dulu mau selamat ketemu Bunda Chandra Kirana. Ini gimana, Mbak? Pokoknya aku mau dicatat terus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mendapatkan gelang dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan gelang ke tanah. Gelang itu pun berubah wujud menjadi dukun kembali. Koi kabeh rusak rencanaku. Sampean agar sulit menemukan Terus dia caranya, Mbak? telusuri anu sungai iki sampean bakal lepas sebuah desa. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau gelang itu jelmaan dukun yang jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Bu, aku oleh galon minumnya boleh. Du, tolong sebutlah banyu go minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu. Ternyata ia berhenti di rumah sang nenek yang merawat keong mas. Chandra Kirana dan sang nenek nampak kaget sekaligus gembira melihat sosok Raden Inu. Chandra Kirana? Ini sampean? Raden Inu? Kemana saja kau selama ini? Aku dikutuk oleh Dewi Galuh dan aku dijadikan keong mas. Lalu aku dibuang di sungai yang mengalir dan aku dirawat oleh Mbok Iki. Apa? Kalau begitu, mari kita kembali ke istana untuk menceritakan semuanya. Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuatnya semua kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka kembali ke kerajaan Daha. Raja, anakku, akhirnya kamu kembali. Chandra Kirana menceritakan semua kepada ayahnya. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Dia yang telah mengutukku menjadi keong mas. Apa? Kamu ya? Pengawal, tangkap dia. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Thank you.